Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, juga sahabat di sosial media. Saya menikmati presentasi pengantar dari rekan Budi Munawar Rahman dan Wahyuni Nafis ya, tentang warisan pemikiran Cak Nur dan relevansinya bagi Indonesia masa kini. Karena memang jika kita bicara soal Cak Nur, ini Budi dan Nafis ini dikenal di kalangan teman-teman sebagai Muslim dan Bukhari bagi pemikiran Cak Nur. Jadi sudah tepat itu. Mereka berdua tak hanya mengerti substansi pemikiran Cak Nur, tapi juga asal usulnya. Ya. Nah, saya memperkaya diskusi lebih kepada konteks sosial dari gagasan Cak Nur. Pertanyaannya adalah, mengapa pengaruh sosial dari pemikiran Cak Nur tidak sebesar yang kita harap? Mengapa pemikiran Cak Nur tak kunjung menjadi sebuah gerakan sosial yang ikut mengubah realitas sebesar yang kita harap? Cak Nur wafat tahun 2005. Ya. Pemikirannya mengajukan toleransi, agama yang inklusif, diversity. Apa yang terjadi dengan Indonesia 12 tahun kemudian, Indonesia justru semakin jauh dari kondisi itu. Semakin jauh dari yang direkomendasikan dan yang dicita-citakan oleh Cak Nur. Indikatornya adalah data. Jadi riset dari Pew Research Center tahun 2015 misalnya, dia meriset di seluruh dunia, negara-negara yang ada, Indonesia dimasukkan dalam 7 negara terburuk dalam toleransi. Dia melihat pada government policy, makin banyak perda-perda di daerah yang kurang toleran ya, dan juga pada social hostility, yaitu permusuhan yang tumbuh di masyarakat. Nah, itu pertanyaannya. Dari segi pemikiran ini sangat relevan, pemikiran yang inklusif, yang moderat, yang kita butuh, tapi mengapa kok pengaruhnya tak sebesar yang kita harapnya? Banyak jawabannya, dari saya adalah marketing. Ya. Problem pada marketing pemikiran Cak Nur. Ya. Bukan pada gagasannya, tapi memarketingkan gagasannya. Ya. Tadi saya agak risih nih, kok tiba-tiba pemikiran agama bicara marketing. Ya. Namun kalau kita lihat yang terjadi di Amerika, sudah banyak riset mengenai ini. Ya. Mengenai marketing bagi agama. Ya. Satu buku yang tadi saya lihat secara cepat itu, ini dikarang oleh James Twitchell tahun 2005, judulnya Branded Nation, The Marketing of Mega Church. Jadi bagaimana di Amerika ini, gereja-gereja itu pun sudah dimarketingkan. Mega Church ini adalah gereja yang besar di Amerika yang setiap minggunya itu dihadiri minimal 2.000 orang. Jadi gereja di sana pun mereka terus mencari cara memarketingkan agar gereja ini semakin banyak dikunjungi dan pahamnya semakin banyak dipeluk. Ya, karena di Amerika itu satu Protestan tapi versinya minta ampun banyaknya itu. Jadi semua mencoba berlomba memarketingkannya, dan ini riset mencoba melihat bagaimana gereja memarketingkan ajarannya dibandingkan dengan marketing Hotel Sheraton dan General Motors. Ya. Sudah sampai ke sana itu ya. Bahwa gagasan agama pun perlu dimarketingkan. Nah, itulah yang mungkin belum secara sadar diadopsi oleh para perawat gagasan Cak Nur. Nah, saya tidak membandingkan Cak Nur dengan Mega Church, saya bandingkan Cak Nur dengan pemikir Islam yang lain. Bagaimana bedanya ini ya. Jadi pertama adalah Cak Nur, hidup di Indonesia, lalu ada Wahab ya, Abdul Wahab, yang hidup di abad 18 di Arab Saudi sana. Dan satu lagi adalah Omid Safi ya, Omid Safi yang dianggap pendiri dari gerakan Muslim progresif. 3 pemikir ya, Cak Nur, Abdul Wahab, Omid Safi.
Tiga-tiganya sama-sama pemikir, tapi Abdul Wahab berujung melahirkan gerakan Wahabisme yang minta ampun pengaruhnya kita rasakan sampai sekarang. Ya. Dia hidup sekitar 200-300 tahun yang lalu, tapi efek gerakannya kita rasakan dari sekarang. Di mana bedanya ya? Mengapa pada pemikir Abdul Wahab dan Omid Safi ikut melahirkan gerakan pemikiran yang efek sosial besar, pada Cak Nur baru embrionya tapi belum sebesar itu. Jawab tadi adalah marketing. Salah satu adalah motor yang memarketingkan ide itu. Ya. Pada Wahabisme, dia berjumpa dengan Raja Saud. Inilah motor yang kemudian menjadi patron menggerakkan gagasan ini. Ya. Secara politik diproteksi dan secara marketing ini dibiayai, dihitung oleh agensi IA, sudah habis sekitar 10 billion US dollar. Kira-kira 120 triliun dana dihabiskan untuk memarketingkan Wahabisme ke seluruh dunia. Akibatnya lahirlah begitu banyak dai-dai, masjid-masjid, buku-buku yang menjadi marketing tools bagi melebarnya Wahabisme. Secara gagasan ya, koherensi dan relevansi gagasan Cak Nur tak kalah, tapi secara marketing Wahabisme ini ditopang oleh dana yang begitu besar dan ditopang oleh potensi politik yang jaringannya lebih luas. Akibatnya efeknya pada gerakan sosial. Ya. Hal yang sama pada gerakan yang awalnya dimotor oleh Omid Safi ini, dia pun berjumpa pada motor yang tepat. Di sini namanya adalah Annie Zonneveld. Ya. Dialah yang kemudian merumuskan menjadi Muslim for Progressive Values di Amerika. Ya. Tapi beda dengan Saud, nih Annie Zonneveld ini seorang penyanyi, seorang penulis lagu, tapi ternyata dia pun bisa membuat satu gerakan sosial karena menggunakan marketing tools yang sesuai. Ya. Jadi kita lihat ternyata penyebabnya bukan haruslah dia seorang raja dan punya dana yang besar, tapi dia gunakan marketing tools yang sesuai. Ya. Sehingga gerakan dari Progresif Muslim ini, dia baru lahir tahun 2007, 2 tahun setelah Cak Nur meninggal, tapi gerakannya sudah meluas ke Amerika dan Kanada, dan sekarang mereka punya 6 masjid ya, yang menyebar di aneka daerah itu. Nah, jadi problem pada Cak Nur sekarang ini memang jika kita concern tidak hanya pada kecanggihan gagasan, tapi pada efeknya bagi Indonesia. Jika memang negara kebangsaan itu ujungnya, maka efek sosial itu menjadi penting, marketing itu menjadi penting. Nah sekarang pertanyaannya kira-kira apa yang mesti dibuat agar marketing tools bagi branding Nukleus Majid ini makin bagus. Nah saya bikinkan 2 hal saja sebagai infrastrukturnya. Ya. Jadi pertama ini, para perawat pemikiran Cak Nur sudah harus berpikir mengenai platform sosial dari Nurkolis Majid. Yaitu merumuskan begitu kayanya pemikiran Cak Nur cukup dalam satu platform yang sederhana. Sehingga kita mengerti bagaimana Cak Nur ini ide-idenya merespon isu sosial yang strategis. Contoh yang paling simpel adalah platform yang dibuat oleh Muslim for Progressive Values. Dia rumuskan 10 saja, inilah 10 nilai Muslim Progressive Values. Siapapun yang sepakat dengan 10 ini, maka kita bergerak bersama. Ya. Salah satunya itu misalnya, itu mengenai gender equality. Ya. Tapi gender equality di kalangan Muslim progresif jauh lebih liberal, bahkan dari gerakan feminis di Amerika sekalipun. Karena bagi dia, ya, gender equality itu tidak hanya persamaan hak wanita di dunia sosial, tapi juga persamaan hak wanita dalam ritual agama. Sehingga akhirnya wanita pun bisa menjadi imam sholat bagi jemaah yang juga ada lelakinya itu. Itu terjadi di Amerika. Ya. Nah kita perlu tahu secara detail sejauh mana equality of gender jika Cak Nur
kita rumuskan ya, apakah dia sejauh itu. Ya. Kedua juga dirumuskan juga isu yang paling modern mengenai LGBT. Ya. Bagi mereka ini ada equality of rights for LGBT, bahwa LGBT pun diberikan hak-hak sebagaimana yang lain, bahkan untuk menikah. Ya. Mereka sediakan masjid itu untuk menikahkannya. Nah, kita tidak tahu bagaimana Cak Nur soal LGBT ini ya. Apakah pernah ada tulisan soal itu? Saya kira begitu, karena ini isu baru, mungkin ini satu-satunya topik yang tidak pernah secara detail dirumuskan Gus Dur oleh Cak Nur ya. Tapi itu perlu dirumuskan ya, bagaimana sesungguhnya jika Cak Nur mau dimarketingkan, maka yang pertama kita pikir adalah produknya dulu, apa platformnya, 10 saja. Ya. Inilah platform Cak Nur dalam rangka merespon isu-isu sosial. Ya. Tentu untuk Indonesia, teman-teman juga harus berpikir soal daya terima publik ya. Saya kira mungkin tak perlu seliberal Muslim progresif gitu, soal LGBT ataupun soal equality of gender. Karena dalam pemikiran Islam sekarang saya kira Muslim progresif values inilah yang paling liberal. Nah Cak Nur mungkin karena untuk Indonesia terutama dia harus lebih ke tengah ya. Namun pertama itu harus dirumuskan ya. Apa itu platform Cak Nur? Nah kedua yang juga harus dimiliki untuk gerakan awal adalah Cak Nur pun juga harus punya tempat untuk siar pemikirannya. Ya. Karena ini pemikiran tak hanya pemikiran filosofis tapi juga pemikiran agama, maka siar itu adalah masjid. Jadi Cak Nur harus punya juga masjid itu. Tempat di mana segala pemikiran diolah dan disebarkan. Ya. Wahabisme punya banyak masjid, Muslim progresif punya banyak masjid, Cak Nur pun minimal punya satu masjid di Jakarta, ya. Apalagi nanti kalau pelan-pelan dia melebar satu provinsi, satu masjid, di mana di sanalah disemai pemikiran Cak Nur. Ya. Jadi kalau kita bicara sisi marketing, maka sisi inilah yang belum dirumuskan oleh para perawat Cak Nur. Ya. Pertama yang simpel itu adalah miliki platform yang disepakati dulu, kira-kira 5 atau 10 platformnya dalam rangka merespon aneka isu sosial. Ya. Setelah itu, milikilah masjid. Ya. Nah karena itu memang, di tim perawatnya sendiri, kita lihat ini figur apa yang kurang. Nih, ya. Kalau pemikir, tak kurang. Ini. Ada seperti Budi, ada juga Bro Nafis, Yudi Latif. Ya. Yang kurang itu 2 hal saja. Pertama, ahli strategi marketingnya itu. Karena sekarang ini era di mana gagasan dan agama pun dimarketingkan. Gitu ya. Dan kedua adalah yang sangat ahli dalam fundraising. Ya. Karena masjid ini harus dibangun, perlu dana, dugaan saja kalau 1000 meter diperlukan untuk Jakarta ini butuh dana sekitar 40 miliar itu. Nah, bisa nggak itu dikumpulkan itu? Karena tanpa masjid kurang kokoh gerakan teologis keagamaan pemikiran ini untuk digulirkan. Ya. Jadi itu kira-kira ininya dari saya tambahannya bahwa kita concern dengan Cak Nur tidak hanya keindahan dan koherensi dari pemikirannya, tapi yang jauh lebih kuat dari itu yang saya kira juga Cak Nur utamakan adalah pemikiran itu punya efek pada kehidupan sosial di Indonesia dan efek itu tak lagi pada pikirannya tapi pada marketing para perawatnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.